Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priscilia Sylvia dari jurusan Accounting Binus Online Learning dengan nomor induk mahasiswa 28025327791. Pada hari ini ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Analisa Efektivitas Peningkatan Prestasi Antara Pendidikan Formal dan Non-Formal. Daftar isi dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan lapangan, solusi, dan refleksi diri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan formal merupakan hal yang sangat penting bagi segenap masyarakat Indonesia, khususnya bagi para siswa yang menjadi generasi muda dan juga penerus bangsa. Namun terdapat beberapa daerah terpencil di Indonesia yang belum bisa secara maksimal mendapatkan akses pendidikan formal dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan tenaga pengajar, dan juga keterbatasan fasilitas pendidikan sehingga kurang maksimal dalam penerapan pendidikan formal yang ada di masing-masing daerah. Namun di samping itu, terdapat juga pendidikan non-formal yang dapat mengembangkan kemampuan dan bakat dari masing-masing siswa sehingga diharapkan penyatuan dari pendidikan formal dan juga non-formal dapat memaksimalkan ilmu serta keterampilan sehingga di masa depan dapat berkembang menjadi lebih baik. Maka dari itu, kami tertarik untuk menganalisa judul dari proposal kami sendiri, yaitu analisa efektivitas pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal bagi para siswa sehingga diharapkan dapat memberikan informasi relevan bagi para pembaca berkaitan dengan dunia pendidikan yang saat ini tengah terjadi di Indonesia. Rumusan masalah terdiri dari dua, yaitu bagaimana efektivitas pendidikan formal dibandingkan dengan non-formal dalam meningkatkan prestasi. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan efektivitas antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal dalam upaya meningkatkan kemampuan dari tiap para siswa. Hasil temuan dari proposal yang kami buat, terdapat beberapa penemuan berdasarkan narasumber yang kami dapatkan, yaitu pendidikan formal tentu sangat penting bagi para siswa dalam mendapatkan ilmu. Namun untuk mendukung keterampilan dari ilmu yang didapatkan, perlu adanya dukungan dari pendidikan non-formal. Ada beberapa faktor yang kami temui dari beberapa siswa yang diajar oleh narasumber, alasan mengapa mengikuti pendidikan non-formal seperti contohnya les ataupun lain sebagainya, yaitu yang pertama dikarenakan adanya kesadaran diri, adanya dorongan atau motivasi dari siswa yang akhirnya menjadi suatu pacuan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam nilai ataupun menjadi bekal untuk mengikuti perlombaan. Namun, terdapat beberapa penemuan seperti adanya beberapa siswa yang belum konsisten mengikuti pendidikan non-formal karena sudah merasa cukup mengikuti pendidikan formal yang ada di sekolahnya masing-masing. Solusi yang kami berikan kepada orang tua maupun kepada beberapa pihak, yaitu seperti yang pertama memberikan edukasi kepada orang tua untuk menggali kemampuan anak di bidang non-akademik. Jadi di sini maksudnya ialah supaya orang tua lebih mengenali anaknya dan mampu untuk mengarahkan anaknya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua yaitu memberi motivasi kepada guru agar diharapkan guru bisa lebih menggali kemampuan anak di bidang non-akademik. Yang ketiga juga memberi saran kepada sekolah dengan bantuan bimbingan guru konseling ataupun adanya tes psikologi untuk lebih mengenali bakat dan kemampuan anak masing-masing di bidang non-akademik. Refleksi dari diri saya sendiri, yaitu saya menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi segenap generasi muda yang ada di Indonesia khususnya, karena generasi muda ini merupakan tolak ukur dari kemajuan satu bangsa. Maka dari itu, saya termotivasi untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan agar kiranya anak-anak bisa lebih terdorong minat dan bakatnya untuk lebih mendalami kemampuannya masing-masing, tidak hanya mendapatkan pendidikan ilmu baik dari pendidikan formal maupun juga dapat meningkatkan keterampilannya di bidang pendidikan non-formal sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan di masa depan nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang tidak hanya tangguh secara ilmu namun juga terampil dalam melakukan berbagai pekerjaan. Maka dari itu, saya ingin berkontribusi khususnya bagi pendidikan di Indonesia
dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, seperti mendorong adik saya untuk mengenali bakat dan minatnya masing-masing, yaitu seperti adik saya yang suka berenang. Maka dari itu saya mengajak adik saya untuk, ayo kalau mau kita bisa untuk lebih tahu kemampuan kamu dengan kamu ikut les berenang, supaya diharapkan ilmu yang didapatkan tidak hanya berdasarkan ilmu yang dari pendidikan formal, namun juga ilmu yang didapatkan sesuai dengan kemampuan anak itu masing-masing. Dan saya juga memberikan saran kepada guru selaku narasumber yang saya wawancarai, agar guru tersebut bisa lebih mengenali dan juga lebih mendalami karakter dari masing-masing anak, serta diharapkan dapat lebih memotivasi anak untuk mengenali kemampuannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.